Haleluya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, di tahun yang baru ini, biar kita tetap semangat, tetap bergairah, mengiring Yesus, sampai nafas yang terakhir, apapun yang terjadi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat segala pimpinanmu, perlindunganmu, penyertaan, dan berkatmu sepanjang tahun 2022. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh memasuki tahun 2023. Kalau Tuhan menyertai kami sepanjang tahun 2022, kami tetap yakin dan percaya penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, haleluya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang sadarkah apa yang harus kita jaga. Ya, sadarkah apa yang harus kita jaga? Kalau di dalam rumah, tidak semua barang kita jaga. Ada yang spesial, harganya mahal. Mungkin itu barangnya kecil, tapi mahal. Saudara, berlian, wah, itu mahal. Emas, bongkahan emas kecil. Kita nggak mungkin jaga panci, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga hari ini kita akan melihat, saudaraku, Amsal 4, ayat yang ke-23, dan saya lanjutkan dalam 2 Korintus 10, ayat 4 sampai yang ke-5. Amsal 4, 23, 2 Korintus 10, ayat 4 sampai yang ke-5. Demikian Amsal. Karena jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 2 Korintus 10 ayat yang keempat sampai yang kelima. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Haleluya. Nah, dalam Amsal 4:23, setiap kita sebagai orang beriman, ya, kita mesti menyadari betul hati yang tidak kelihatan ini, tapi dari hati ini keluar macam-macam yang jelek kalau tidak dijaga, kalau tidak dipelihara. Tapi kalau dipelihara, terpancar kehidupan, ya, terpancar kehidupan. Saya hanya fokuskan kedua hal ini, yaitu hati dan pikiran. Nah, hati dan pikiran. Ini bicara tentang dua pintu masuk dalam kehidupan kita yang perlu diperhatikan dengan betul, bahkan boleh saya katakan ini sangat bahaya kalau kita tidak jaga dengan betul. Memang dari mata, dari pendengaran, ya, itu bisa mempengaruhi jalan pemikiran kita. Contoh, saya beri contoh, waktu Elia berdoa minta hujan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai yang ke-46. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 46, waktu itu ada kekeringan di Israel selama 3,5 tahun. Dan setelah sampai waktunya, Elia berdoa kepada Tuhan. Sampai 7 kali dia berdoa, akhirnya Tuhan jawab. Ya. Mata Elia memandang, melihat jawaban Tuhan adalah awan sebesar telapak tangan. Pikiran Elia bekerja.
Apa mungkin hanya awan sebegitu bisa menurunkan hujan? Mata melihat, pikiran jalan, tapi hati Elia terjaga dengan baik. Hati Elia dikuasai dengan betul, pikirannya ditaklukkan oleh Elia, sekalipun saat itu melihat mustahil. Tapi dia punya mulut. Hati dia penuh dengan firman Tuhan, sebab itu dia mengucapkan, segera beritahu Ahab hujan lebat. Ternyata setelah Elia mengucapkan, ada satu perubahan terjadi, gelap gulita dan betul hujan. Jadi saudaraku, ya, kita harus sadar. Mungkin kita sedang berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, terus jawaban Tuhan, saya beri tanda petik, remeh sekali, kecil sekali. Jangan kita fokus ke situ, ya. Hati yang dijaga, yang dipenuhi dengan firman Tuhan, ucapkan seperti apa yang kau katakan, itu yang aku jadikan. Akhirnya tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia. Pikirannya Elia difokuskan kepada jawaban doa yang saat itu kelihatan sangat kecil, tapi ternyata hasilnya besar. Nah, hidup yang kita capai atau hidup yang kita raih sekarang ini, hari ini, itu sangat tergantung dari hati kita. Hubungan kita dan pelayanan kita kepada Tuhan itu sangat tergantung dari hati kita. Ya. Hati ini penuhi, saudaraku. Jangan dengan hal-hal yang lain. Ya. Jangan dengan hal-hal yang lain. Sebab hidup ini sangat-sangat tergantung. Kalau hati kita murni, hati kita bersih, gampang diisi, ya, oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ingin melihat dalam Matius 5 ayat 7 sampai 9. Matius 5 ayat 7 sampai 9, saya bacakan ayat 7 lebih dahulu. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, murah hati dalam Matius 5 ayat 7 ini berbicara tentang hubungan kita dengan sesama, ya, dengan sesama, yaitu hati yang tidak pelit, ya, hati yang murah, hati yang murah. Hati yang murah ini, kalau orang beriman memiliki hati yang murah, itu seperti Bapa. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-36, Lukas 6 ayat yang ke-36 dikatakan demikian, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi orang beriman itu murah hati, ya, gampang berbelas kasihan, gampang menolong. Kalau orang beriman pelit, ya niru siapa, saudaraku? Nah, sebab itu firman Tuhan kan memberitahukan kepada kita seperti yang sudah diajarkan, terlebih berkat kita memberi daripada menerima. Kalau kita mau menjadi berkat, nggak bisa kita pelit. Nggak bisa. Itu harus memiliki hati yang murah. Nah, Tuhan mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau hati kita menyimpan sesuatu, benci, dendam, iri, hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang bertentangan dengan sifat daripada Tuhan. Hati Tuhan murni, hati Tuhan bersih. Terus pengikutnya hatinya nggak bersih, nggak mungkin bisa murah hati. Murah hati, apalagi kalau Tuhan nyuruh kita itu berkati orang itu. Waduh Tuhan, orang itu pernah menyakiti saya. Orang itu begini, orang itu punya hutang nggak bayar Tuhan. Sekarang kita memang mesti cerdik, saudaraku, ya. Kita mesti cerdik. Tapi ada kalanya Tuhan ingin supaya kita memiliki hati yang penuh pengampunan. Ya. Hati yang penuh pengampunan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-12,
Kolose 3 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, saudaraku. Kolose 3, 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi itu seperti pakaian, kenakan, ya, murah. Ya. Sifatnya murah gitu, saudara. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32, Efesus 4 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Sebab itu, jangan sampai kita simpan sesuatu hal yang jelek. Amsal 11 ayat yang ke-17. Amsal 11 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Di saat kita bermurah hati, di saat kita menolong orang yang memang betul-betul di dalam kebutuhan, itu berbuat baik kepada diri sendiri. Kita punya rasa-rasa, aduh senang. Kita bisa menjadi berkat buat sesama. Memang saudaraku, yang lebih memberkati yang kurang. Tapi sekalipun mungkin kita pas-pasan. Waktu Tuhan Yesus ingin memberkati 5.000 orang yang waktu makan, itu diambil dari muridnya yang cuman bawa 5 roti, 2 ikan. Dari hal yang kecil ternyata memberkati banyak orang. Sekarang kita melihat Matius 5 ayat yang ke-8. Tadi ayat 7 kita sudah bahas, kita bahas ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tadi murah hati, sekarang berbahagia orang yang suci hatinya. Mereka akan melihat Allah. Berarti hubungan orang tersebut dengan Tuhan benar. Ya, orang yang suci hatinya melihat Allah. Bagaimana? Melihat Allah di dalam kebenaran firman Allah. Ya. Jadi mungkin pada waktu kita mengalami sesuatu, mengalami tekanan dan lain sebagainya, di saat kita membaca firman, kita berjumpa dengan Tuhan, sebab dari firman itu timbul iman, timbul pengharapan, timbul keyakinan. Itu artinya kita melihat Tuhan di dalam kebenaran. Dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku, Allah dilihat di dalam kebenaran. Kalau hati kita tidak kudus, maka firman Tuhan ini tidak bermanfaat, membosankan. Ya. Sebab itu saudaraku, perlu kita jaga baik hubungan dengan sesama, baik bahkan hubungan dengan Tuhan pun benar. Ya. Jangan sampai orang beriman masih simpan dendam, masih simpan benci, rasa tidak suka, iri, ya, dan seterusnya. Masalah ini terjadi itu bukan karena sikon, saudara. Ya, ya memang sikonnya seperti ini, sikonnya jelek dan lain sebagainya, sehingga membuat saya seperti ini. Enggak. Hati, berbicara dengan hati, ya, berbicara hati. Kalau hati masih menyimpan hal-hal dosa, pancaran kehidupan tidak bisa terpancar dalam hidup orang tersebut. Tadi kita sudah baca Amsal 4:23. Jadi orang lihat kita kok suram ya, kok tidak bersinar ya, karena dia simpan sesuatu. Hati itu memancarkan ke wajah ya. Hati yang gembira kelihatan sudah segar ya, dan seterusnya. Sekarang kita melihat Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, membawa damai
disebut anak Allah. Akhirnya kalau kita melihat hati yang penuh damai, hati yang hubungannya baik dengan Tuhan, hati yang murah, itu membawa damai, hidupnya damai, ya, hidupnya damai, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saya beri contoh begini, saudaraku. Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir itu tidak sulit, saya katakan, nggak sulit. Cukup dengan 10 bala Israel keluar. Mungkin hanya membutuhkan waktu, ya, kira-kira, saudaraku, tidak ditulis 1 bulan begitu atau 15 hari. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi untuk mengeluarkan hal-hal Mesir, kebiasaan, cara hidupnya, pergaulan dari hati bangsa Israel, itu membutuhkan waktu cukup lama, 40 tahun. Sampai masuk negeri Kanaan pun sifat Mesir masih belum berubah. Saudara bisa lihat ini, membebaskan bangsa Israel dari Mesir cukup 10 bala. Waktunya tidak lama, ya, mungkin 1 bulan atau 15 hari. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab itu hati kita harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Jangan izinkan hati yang tercemar itu awalnya karena pikiran-pikiran ini disimpan, dibiarkan bermalam, akhirnya rusak. Hati kita jadi rusak. Hati kita terkontaminasi, pikiran kita semuanya kena, saudaraku. Nah, sekarang kita melihat lebih lanjut, apa sih dibalik, apa berkat-berkat dibalik hati yang bersih? Apa berkat-berkat dibalik hati yang bersih? Nah, kalau kita tahu ini enak, saudara. Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima. Apa berkat-berkat dibalik hati yang bersih? Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima dikatakan demikian. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. 5. Dialah akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. 1. Jadi kita melihat, jika hati kita bersih, kita akan senantiasa merasakan hadirat Tuhan. Ya, jadi apa berkat-berkat di balik hati yang bersih? Tadi kita sudah lihat Mazmur 24 ayat 3 sampai ke 5. 1. Jika hati kita bersih, kita akan senantiasa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu apa? Hadirat Tuhan itu penuh sukacita, ya, bahkan berlimpah-limpah. Saudara perhatikan, kalau ya sekarang orang berkata nubuat-nubuat banyak, saudaraku, mengatakan tahun 2023 gelap. Tahun 2023 tahun yang ya penuh tantangan. Setiap hari kita ada tantangan. Setiap hari kita ada kesukaran. Namanya manusia masih hidup, pasti mungkin tidak ada kesukaran, tidak ada problem. Tapi di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah problem, saudaraku, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Daniel, di tengah-tengah kesukaran, di tengah ancaman, di tengah-tengah kematian, ya, Daniel nggak takut, saudara, tenang. Bahkan sampai yang melemparkan Daniel, bahkan sampai yang
waktu dilemparkan di gua singa, Daniel nggak mati. Dan Daniel sebelum dilemparkan, Daniel tetap berdoa. Ini yang luar biasa. Nah, coba kita lihat Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi sukacita, kepuasan, ketenangan batin hati kita itu kalau kita ada di hadapan hadirat Tuhan penuh dengan sukacita. Di tangan kanan Tuhan ada kenikmatan, ya. Coba kita lihat lagi Yesaya 48. Yesaya 48 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Sebab apa? Memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan itu menjadi kepuasan. Ya. Kalau bukan Tauratmu menjadi kegemaranku, sudah lama aku karam. Sebab apa? So, dunia ini memang tidak pernah menjanjikan. Tapi kalau orang beriman di dalam Tuhan, diisi firman Tuhan, ada kesukaan, ada kenikmatan, ya, dan dia merasakan hadirat Tuhan begitu dekat, begitu nyata. Paulus, dia nyanyi, dia bersukacita, bukan karena psikonya baik, tidak, tapi karena Paulus yakin bahwa dia punya Allah yang luar biasa. Sebab itu dia menyanyi, dia memuji Tuhan, ya. Saya bacakan di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Yesaya 26 ayat 3, dalam firman Allah yang hidup dikatakan, semua orang yang percaya kepadanya, artinya percaya kepada Tuhan, akan tetap memiliki damai yang sempurna. Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jadi damai dari Tuhan itu damai yang luar biasa, tidak bisa dicari di dalam dunia ini, hanya di dalam Tuhan. Ya, uang berlimpah belum tentu ada damai. Bisa beli tempat tidur yang nyaman, bisa. Belum tentu bisa tidurnya nyaman. Bisa beli makanan yang nikmat, yang mahal, yang pokoknya segala macam, belum tentu bisa menikmati. Ya, jadi Mazmur Yesaya 26 ayat 3, semua orang yang percaya kepadanya akan tetap memiliki damai yang sempurna, yaitu semua orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Nah, artinya apa, saudara? Begini, yang membuat hati kita nggak ada damai apa? Dosa, kan? Nah, siapa dosa? Yang dosa itu siapa? Setan. Nah, kalau kita dengan kuasa Tuhan mengusir setan, firman Tuhan berkata, maka kerajaan Allah ada di dalam kamu. Coba kita lihat, saudaraku, di dalam Lukas 11 ayat yang ke-20. Ya. Lukas 11 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah
sudah datang kepadamu. Kita cek, kita periksa. Orang beriman hatinya dipenuhi sukacita atau hatinya dipenuhi dengan kekecewaan, kegelisahan, ketakutan, khawatir, dan lain sebagainya. Itu ada yang nggak beres, itu perlu diusir, perlu dihantam, perlu dibersihkan, perlu dikalahkan. Kalau aku datang, kuasa Allah, maka kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu apa? Makan minum tidak. Coba kita lihat Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, saudaraku, kalau kita mendapat kerajaan Allah dengan betul, ya, dikatakan bukan soal makan dan minum. Boleh. Kalau di gereja sekali-sekali ada acara, yuk kita kumpul-kumpul, ngopi bareng, makan roti bareng, ngobrol. Iya boleh, tapi bukan tujuannya itu, kebenaran. Ya. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman-Mu itulah kebenaran. Jadi setiap jemaat itu diisi dengan kebenaran, diisi dengan firman Allah, sehingga hidupnya kudus, hidupnya di dalam kebenaran. Nah, kalau hidupnya di dalam kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, ya. Dan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus ini spesial, luar biasa, saudara. Tidak ada di dunia ini, ya. Kalau kita dapat kebenaran, karena hati kita diisi oleh firman, di dalam Yohanes 17:17 dikatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman-Mu itulah kebenaran. Jadi kalau orang Kristen ke gereja hanya mencari hal-hal jasmani, keliru besar. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Jasmani itu nyusul. Yang terutama kebenaran. Firman Allah. Tuhan mengatakan, untuk apa sih kamu dapat seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa? Nggak ada guna, saudara. Nggak ada guna. Jadi kalau kita datang ibadah, mencari kerajaan Allah, cari kebenaran. Nanti jasmaninya tuh pasti ditambah, Tuhan. Pasti ditambah. Saya beri contoh begini. Kalau hati kita dipelihara, saya beri contoh. Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus, itu tidak pernah marah kepada Tuhan. Nurut begitu, saudara. Nggak pernah kelihatan berontak. Kalau saudara perhatikan di Yohanes 6, itu banyak murid yang nggak ngerti, berontak, akhirnya meninggalkan Tuhan. Yudas enggak, saudara. Tapi hatinya jahat. Nggak kelihatan kan, saudara. Dia bisa menyulap mukanya. Dia bisa berlaku munafik. Dia datang kepada Tuhan dengan senyuman, bahkan dengan ciuman, tapi hatinya jelek, ya. Hatinya jelek. Ini saudaraku menceritakan, ya, sebuah gambaran orang bisa melakukan tindakan yang sangat jahat, bisa. Tetapi kelihatannya baik, sopan, tapi di dalam pikiran, di dalam hatinya, dia sudah merancangkan sesuatu yang jahat untuk menjatuhkan orang yang dia benci. Ya. Di satu daerah, di satu suku, orang ini begitu dekat dengan pendatang, sampai si pendatang ini sangat yakin, sangat percaya, penuh. Tahu-tahu penduduk ini yang membunuh. Kaget, terkejut, saudara. Hah? Kok bisa? Yudas, murid-murid yang lain nggak tahu. Dia cium sang guru, tahu-tahu dia yang menyerahkan gurunya. Sebab itu, saudaraku, ini sebuah gambaran. Orang bisa melakukan tindakan yang sangat jahat, tetapi kelihatannya baik, sopan, halus, tapi dalam hatinya merencanakan sesuatu
dia sudah merancang untuk menjatuhkan orang yang tidak disenangi. Sebab apa, saudaraku? Dari hati yang bersih lahir tindakan yang bersih. Kalau toh seandainya ada salah, kita gampang atau mudah minta maaf. Tapi kalau hatinya kotor, sudah hatinya jelek, dari hati muncul sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Markus 7 ayat yang ke-21. Markus 7 ayat yang ke-21. Dikatakan sebab dari hati orang ya, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Dari dalam hati timbul pikiran jahat dan lain sebagainya, bahkan sampai pembunuhan. Sebab itu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kalau di dalam kitab Yeremia 4, berapa lama kau biarkan bermalam pikiran yang sia-sia? Ya, pikiran hati yang Yeremia 4 ayat 14, coba kita lihat sebentar, saudaraku. Yeremia 4 ayat 14 dikatakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Jangan dibiarkan bermalam. Kalau sesuatu yang jelek bermalam itu namanya memberi kesempatan atau memberi tempat kepada iblis. Iblis itu selalu cari peluang, cari kesempatan untuk masuk. Sebab itu setelah iblis menggoda Tuhan Yesus, nggak menang, dia mengeluarkan satu perkataan. Dia menunggu waktu yang baik untuk kembali. Begitu juga waktu yang baik untuk iblis kembali saat orang beriman tidak berjaga-jaga. Saat orang beriman membiarkan hatinya cemar, hatinya kotor. Itu kesempatan iblis kembali masuk. Waktu di dalam Matius 12, rumah itu sudah bersih, dibebaskan, tapi dibiarkan kosong. Tidak bisa. Orang beriman gak bisa kosong. Orang beriman harus diisi dengan kepenuhan firman Tuhan. Roh Kudus memimpin di dalam kehidupannya. Ya. 2. Tadi jika hati kita bersih, kita akan senantiasa merasakan hadirat Tuhan. 2. Kunci agar kita berhasil dan beruntung. Kunci agar kita berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Saudara perhatikan ya nanti di dalam pembacaan ini. Ada hal sampai diulangi 3 kali oleh firman Tuhan. Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah, dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulangi sampai 3 kali. So, hati ini penting, saudara. Tuhan tahu bahwa nanti Yosua akan menghadapi hal-hal yang membuat hatinya bisa jengkel.
waktu dibohongi dan lain sebagainya, dibohongi oleh Ahab, dia ngambil, dia mencuri, dan sampai akhirnya 36 orang binasa. Nah, kita melihat tadi Yosua 1 ayat 6 dan 9 sampai 9, kunci agar kita berhasil dan beruntung. Ya. Orang yang menjaga hatinya akan selalu melihat keberhasilan dalam hidupnya. Sebab apa? Kalau hati dijaga dengan segala kewaspadaan, iblis tidak dapat tempat, maka orang itu akan berhasil. Tuhan tahu, sebab itu Tuhan izinkan 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apakah Yosua menghadapi tantangan? Ya. Iya. Karena Tuhan yang bicara pada Yosua, kuatkan. Ya, artinya jangan biarkan hati kita tawar. Kalau hati kita tawar, kekuatan kita kecil, jangan harap Yosua bisa memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Hati yang tawar itu tidak ada kekuatan. Sebab itu kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan. Sebab Tuhan tahu bahwa Yosua sebentar lagi akan menghadapi kesukaran. Ya, menghadapi kesukaran. Nah, pada waktu menghadapi Yeriko, Yosua taat. Yosua kuat, tegar hatinya. Sekalipun disuruh sesuatu yang kelihatannya nggak masuk akal, keliling. 6 hari 1 kali, nggak boleh berbicara, nggak boleh apa-apa, pokoknya keliling. Sudah, hari yang ke-7 keliling. Tapi setelah keliling 7 kali, terakhir bersorak. Dia begitu teguh, dia begitu kuat, akhirnya tembok itu roboh. Tembok itu roboh. Apa karena ketaatan? Apa karena sorak? Enggak. Karena Yosua yakin bahwa perintah Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Jadi waktu Yosua mengikuti perintah Tuhan, Tuhan yang membuat mujizat. Tuhan yang menolong Yosua. Nah, tetapi saudaraku, pada waktu menghadapi Ai yang jauh lebih kecil, Yosua kurang waspada. Yosua menerima langsung nasihat dari orang-orang. Ya, sudah nggak usah banyak-banyak Pak Yosua, itu kota itu kecil dan lain sebagainya. Ya sudah. Akhirnya, saudara bisa lihat Yosua 6 ayat 18 sampai 20. Akhirnya Yosua mengalami kekalahan. Ya, mengalami kekalahan. Jangan hidup kita dituntun oleh pengalaman. Hidup kita dituntun oleh kebenaran. Waktu Daud menghadapi Filistin, peperangan pertama Tuhan mengatakan, serbu. Wah, serbu, menang. Peperangan kedua, orang Filistin datang, Daud perhatikan, dia tidak mengandalkan pengalaman. Dia tanya pada Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu sungguh aneh, sungguh lucu. Nanti kalau kamu mendengar derap pasukan di atas pohon kertau atau pohon murbai, serbu. Apa mungkin ada pasukan berjalan di atas pucuk pohon? Nggak mungkin toh. Nah, Daud tidak berjalan menurut pengalaman, tapi Daud berjalan menurut pimpinan Tuhan. Yosua gagal. Dia pikir Yeriko gede, Ai kecil, ya sudah, nggak usah banyak-banyak, gagal. Pengalaman, orang berkata guru yang baik. Tapi Daud mengatakan, aku lebih berpengalaman dari orang tua-tua, dari guruku. Sebab aku punya firman. Di dalam Mazmur, coba kita melihat saudaraku, Daud berkata begitu, Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang ke 99 dan 100. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu.
Ini saudaraku, ya, ini yang membuat kita berhasil. Orang beriman kalau hari lalu Tuhan tolong dengan cara begini, belum tentu pertolongan Tuhan berikutnya dengan cara yang sama. Bisa macam-macam, pemecahan roti aja beda. Sisanya beda. 7 roti dan beberapa ikan untuk 4.000. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000. Sisanya yang pertama 12 bakul, yang kedua 7 bakul. Beda. Sangat berbeda. Sebab itu jangan sampai hidup kita dipimpin oleh pengalaman. Yosua gagal. Yosua gagal. Yang ketiga, Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11, kalau kita menjaga hati kita, kita dijauhkan dari dosa. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Kalau kita menjaga hati kita, kita dijauhkan dari dosa. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan itu menjadi pelita, menjadi suluh, menjadi terang dalam dunia yang gelap ini, sehingga setiap langkah kami, langkah orang beriman, diterangi oleh firman Tuhan. Pada waktu Daud dikejar oleh Saul dalam keadaan terjepit, terus dapat kesempatan, dalam tanda petik kesempatan untuk membunuh Saul. Orang di sekitar Daud berkata, bunuh, Tuhan yang memberikan ini kepadamu. Kalau Daud tidak punya penerangan, tidak punya terang firman Tuhan, dibunuh Saul. Ini musuh yang jahat, saudara. Kejar-kejar terus membunuh Daud. Tapi Daud punya kebenaran. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Selamat, lepas. Lepas, saudaraku. Pada waktu Daud ingin membunuh Nabal, karena Nabal ini jahat, saudara sudah ditolong, terus kata-katanya jelek, itu Daud sudah menyiapkan pasukan. Tapi ternyata istrinya dari Nabal, dia berkata, Tuanku, nanti tahtamu berlumuran darah. Akhirnya Daud terima nasihat itu, nggak sampai membunuh Nabal. Tuhan yang membuat hati Nabal mengeras seperti batu. Nah, kalau kita menjaga hati kita, kita dijauhkan dari dosa. Sayang, waktu Daud melihat Batseba, Daud meneruskan pandangan matanya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Serta dilihatnya jahat, seharusnya Daud sembunyi. Enggak. Makin lihat. Firman Tuhan saat itu entah kok nggak bicara kepada Tuhan, atau Daud yang bebal. Sudah diberitahu, sudah bicara, tapi tidak diikuti. Daud bebal. Akhirnya Daud jatuh dalam dosa. Jadi pohon dosa itu dilihat pertama, dibiarkan, itu tertanam, berakar, bertumbuh pohon dosa, akhirnya berbuah maut. Dalam kehidupan Daud, akhirnya Daud jatuh dalam dosa yang sangat-sangat mengerikan. Kesimpulannya, di dalam Yesaya 51 ayat yang ke-7, Yesaya 51 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Kalau hati
kita mengetahui apa yang benar, sebab kita menyimpan pengajaran, kita menyimpan firman itu dalam hati, dan Tuhan berjanji, jangan takut. Satu, orang yang menjaga hatinya akan melihat pembelaan Tuhan. Ya, kalau kita menjaga hati kita akan melihat pembelaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang menjaga hatinya tidak memikirkan untuk membela diri. Ya. Orang yang menjaga hatinya tidak memikirkan untuk membela diri. Tetapi orang seperti ini akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang penting baginya melakukan kebenaran, melakukan kehendak Allah. Tadi kita baca Yesaya 51 ayat yang ke-7, dengarkanlah aku. Jadi orang yang nyimpan nih, dengar, ya, dengar. Hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Dari mana kita ketahui? Kalau kita belajar. Kalau kita isi hati kita dengan firman Tuhan, kita tahu kebenaran. Terus, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, janganlah takut. Jangan takut. Jika diaibkan oleh manusia, manusia bisa mengecilkan kita, manusia bisa menghina kita, manusia bisa mencemarkan nama baik kita. Jangan takut dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab itu kita akan menjadi umat yang selalu dipimpin oleh Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran. Di masa yang sulit, hati kita jaga. Dengan segala kewaspadaan, kalau kita ada kecemasan, kekhawatiran, segera buang. Ya, segera buang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami kembali di tahun yang baru ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan jaga. Bukan dengan kuat dan gagah kami menjaga hati kami. Tapi dengan setiap kebenaran yang kami dengar, kami mau mentaati, kami mau melakukan, kami mau mengikuti apa yang Tuhan rindukan. Terima kasih, dan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan kami taklukkan, kami tawan, kami perangi. Biar pikiran kami dimurnikan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh umat-Mu yang mendengar saat ini kebenaran firman Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka memasuki tahun yang baru. Kami sangat percaya, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Biar hati mereka semua diisi oleh kebenaran, sehingga kami mengerti tuntunan-Mu, jalan-jalan-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat. Tuhan memberkati pekerjaan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, masa muda kami, pelayanan kami. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan sepanjang tahun 2023 ke dalam tangan-Mu. Sebab kami yakin dan percaya sampai di mana kami mengerti, sampai di situ kami berjalan. Dan Engkau menuntun perjalanan hidup kami. Seperti Yosua waktu menyeberang sungai Yordan. Yosua belum mengerti, tapi Yosua terarah kepada tabut perjanjian. Haleluya. Terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-Mu, kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berserah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, buat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus limpah. Dengan karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.